Kenapa kamu gagal? Saya gagal karena... Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman sales nih, sahabat sales nih ya. Mungkin Anda sebagai seorang manajer gitu ya, satu perusahaan, atau sebagai seorang leader satu perusahaan pernah mengalami target penjualan tidak sesuai gitu ya. Nah, itu kira-kira apa sih penyebabnya ya, sahabat sales? Sebelum kita ngulik lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Sehat ya Coach? Sehat. Wah, hari ini pakai topi ya Coach ya? Oke. Coach Arif gini nih, sebagai seorang leader biasanya di satu perusahaan gitu ya, dia biasanya kan menghadapi itu target yang naik turun. Nah, gimana sih kalau target yang sudah ditetapkan tuh tiba-tiba turun misalnya gitu ya Coach? Itu penyebabnya apa gitu ya? Oh, maksudnya penjualannya turun, bukan target yang turun dong? Ya, kalau target turun mah semua orang happy, ya, target mah orang happy Bu. Penjualannya menurun. Penjualan gitu ya. menurun. Oke. Jadi gini, kalau saya melihat dari berbagai sudut ya Bu. Kalau memang produk itu adalah produk baru dan penjualan tidak pernah naik, itu berarti ada problem di produknya. Saya ulangi lagi, bisnis baru, produknya belum pernah dijual, dan Anda yang sebagai pemimpinnya Anda jual, penjualannya tidak pernah bisa naik, itu berarti problemnya di produknya. Tapi, kalau produknya pertama bagus penjualannya, kemudian akhirnya produk penjualan menurun, berarti ada problem di sistemnya. Yang artinya berarti pengertian di sistemnya artinya orang-orang yang di dalamnya dia bisa jadi salah terjadi perekrutan atau salah pendevelopan atau salah sistem cara menjalaninya. Berarti kalau sistem dia masuk ke tentang bagaimana ya? humannya, apakah yang harus di-develop, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, itu ada beberapa bagian. Jadi kalau ditanya, saya punya pengalaman tentang berkaitan dengan produk baru kemudian penjualan yang nggak pernah naik, pernah punya pengalaman. Dan memang selama ini yang kami temukan selalu isunya adalah mengenai produknya ada something wrong dengan produknya. Karena balik lagi ke teorinya marketing ada 4P, 4P, berarti yang pertama product, price, place, dan promotion. Berarti yang nggak beres adalah produknya dulu. Produknya sesuai nggak dengan target market? Produknya sesuai nggak dengan kebutuhan? Produkmu unik nggak dibanding kompetitor? Kalau nggak unik nggak bisa buana. Itu dulu yang pertama. Jadi harus dilakukan ganti produk? Produknya mungkin dibuat diferensiasi. Oh, oke. Jadi bisa jadi produknya bagus karena nggak ngerti, dia tidak mensegmenin produknya, nggak disegmented gitu ya. Makanya jadi produknya tidak tepat. Bukan produknya diganti, bukan. Kalau produknya memang jualan itu masa mau diganti mau gimana? Ya produknya jadi harus ada uniqueness-nya apa? Apa keunikannya? Tapi kalau penjualan sebelumnya naik, kemudian penjualan drop, berarti kita lihat biasanya kami temukan either sistemnya ada yang salah gitu ya, atau either para salesnya ada yang kurang tepat perekrutannya, karena dulu misalkan penjualannya produknya lagi bagus-bagusnya, lagi sunset industry, sunset maksudnya lagi naik daun, orang happy, begitu produknya sudah jenuh, mulai penjualannya jadi drop. Itu yang disebut pengertiannya adalah mungkin bisa jadi salesnya dulu malas-malasan aja dia dapat duit, sekarang salesnya ketika dia malas-malasan atau dia lebih rajin dikit juga hasilnya nggak naik. Maka rumus yang dipakai adalah pasti yang paling penting pertama adalah mindsetnya diberesin dulu Bu Ana. Si mindset salesnya dulu. Yang kedua harus dibuat kemampuan mereka melakukan yang farmer dengan hunter. Jadi kalau dia hunter berarti dia harus cari customer baru, digarap bagaimana caranya supaya terjadi penjualan. Kalau farmer berarti maintain customer yang lama di-develop oleh mereka. Nah, yang saya temukan kadang-kadang farmer mereka sudah malas menggali kebutuhan lagi Bu. Mereka cenderung nunggu order. Jadi kadang-kadang setiap project yang digarap kadang-kadang tidak bisa closing karena mereka cuma sekedar menunggu saja. Itu isunya. Nah, berikutnya lagi bisa jadi orangnya tidak diberikan pelatihan yang bagus, yang khususnya tekniknya adalah menggali kebutuhan. Saya ambil contoh. Misalkan saya ambil contoh yang paling gampang gini deh Bu. Kita ngomong dulu produk yang paling best seller itu Avanza lah. Kita bilang Avanza.
Avanza itu kan produknya laku ya, Bu? Iya. Menurut Ibu perlu sales nggak? Enggak sih, dia Nggak cuma perlu. tinggal iklan aja. Tinggal iklan aja atau ngasih tahu aja booming PR, orang pada rebutan, betul ya? Waktu itu kan PR ya, PR-nya sangat kuat, public relasi. Jadi salesnya ngapain? Cuma nunggu aja udah dapat duit. Tapi pertanyaan menarik adalah kalau di zaman sekarang, perlu sales nggak? Perlu, karena sudah ada produk kompetitor kayak Mitsubishi, Expander, mungkin ada produk lain yang menjadi ada berkompetisi. Jadi sales-sales yang zaman dulu yang mungkin bagus, bisa jadi itu adalah mereka tidak perlu jualan, mereka cuma nunggu dapat order. Sekarang kebalik, Bu. Itu isu yang sering terjadi. Mau nggak mau dia harus dikembangkan skill. Harus dikembangkan skillnya, atau ganti orang, nggak ada rumus. Nah, cara ganti orangnya pun teknik interviewnya juga ada caranya. Nggak bisa menginterview begitu saja, nggak bisa. Ada tekniknya, ada caranya. Karena kalau kita salah rekrut orang, hasilnya teteot, salah. Nah, itu dulu. Nah, kalau anggapan perekrutnya udah benar, caranya udah benar, berarti apa? Ya mungkin teknik si sellingnya yang belum benar, cara melakukannya belum benar. Bahkan saya menemukan ya, Bu, contoh. Kita ada satu project yang menarik, Bu. Jadi projectnya cukup besar. Jadi project ini kami bukan dapat satu kali, tapi udah beberapa kali project-project yang mirip. Dan rata-rata yang kami temukan adalah... Belum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Mereka rata-rata mentalnya down, Bu. Mentalnya down, mentalnya nggak siap, mentalnya nggak bangkit, dan kadang-kadang mereka menganggap kompetitor lebih kuat. Jadi di kepala mereka menganggap, enggak, gua kalah. Kalah harga, kalah kompetisi, kalah semuanya. Jadi serba kalah. Either kalau nggak perlu, istilahnya kalah pembayaran, kalah cara pembayaran, sistem, semua salahin aja, semua salahin. Maka sales-sales yang seperti itu biasanya nggak akan dipakai. Jadi sales yang dipakai adalah sales yang bisa dikatakan locus controlnya ada. Jadi kalau istilah ada locus control ada dua, Bu. Ada internal, ada eksternal. Kalau internal adalah locus control yang cenderung menyalahkan orang lain. Eksternal tuh cenderung menyalahkan orang lain. Kenapa kamu gagal? Saya gagal karena orang lain. Internal, kalau locus control, kenapa kamu gagal? Dia jawab, saya gagal karena mungkin teknik saya yang kurang bagus. Mungkin cara ngomong saya yang kurang bagus. Mungkin cara saya melakukan pendekatan yang kurang bagus. Itu adalah internal. Maka menurut penelitian 80-90% kemungkinan keberhasilan sangat tinggi yang orangnya locus controlnya internal. Berarti dia mau belajar lagi gitu ya? Dia mau bertanggung jawab, dia mau belajar. Sedangkan yang eksternal enggak. Di beberapa perusahaan yang saya bantu atau kita corporate consulting bantu, yang kami temukan biasanya problemnya selalu di mindsetnya mereka yang salah. Yang kedua adalah teknik mereka yang salah. Mereka tidak lagi menggali kebutuhan, mereka tidak menggunakan teknik yang tepat. Bahkan kayak contoh telemarketing, kami juga pernah melakukan. Ujung-ujungnya apa, Bu? Skripnya salah, cara nelfonnya salah, intonasinya kurang tepat. Jadi which is hasilnya nggak gitu bagus. Itu yang kami temukan. Begitu juga di korporat yang kami temukan adalah mereka merasa sudah kenyang, mereka merasa menyalahkan, malah yang disalahkan internal. Yang kurang support lah mengenai harga, yang kurang lah mengenai service, yang kurang lah mengenai term payment. Ya semua aja disalahin. Kecuali dia nggak pernah salah. Yang salah adalah perusahaan. Makanya wajar, perusahaannya juga setengah mati kalau punya karyawan kayak gitu kan. Itu, Bu. Ya, oke. Berarti penyebabnya itu memang dari internalnya dulu gitu ya? Internal dulu diberesin. Diberesin. Internal bukan internal corporate ya? Bukan. Internal orangnya, orangnya. Jadi kalau sebenarnya beberapa perusahaan yang kami bantu sampai termasuk melakukan coaching one to one itu, yang sampai akhir omsetnya mereka bisa naik, yang kami temukan adalah rata-rata mindset, rata-rata teknik yang tidak tepat. Cuman dua itu sih problem yang kami temukan. Dan rata-rata lucunya, kadang-kadang baru 2-3 kali pertemuan kami menemukan kok. Dan omsetnya mereka naik gitu loh. Ya cuman ujung-ujungnya kalau kita lihat ya, mungkin karena kenapa ya? Mungkin manajernya modelnya kayak ini, Bu, kayak tukang timer bus ya. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang masih ada apa enggak. Ya gitu ya. Lagi. Timer masih ada nggak sih? Timer bus? Udah nggak ada ya? Kalau dulu ada timer gitu. Timer itu kayak modelnya kayak gini. Jadi kalau bus lagi lewat, bus yang lewat lagi ke situ, ada yang minta duit kan? Timernya gitu katanya. Timernya minta duit gitu. Nah, itu saya timernya. Jadi konsepnya kayak timer. Lu udah lewat jalur gua, mana omset gitu loh, Bu. Jadi manajer konsepnya konsep timer gitu loh. Lu tanggal 28 nih, omset lu mana? Gitu, Bu, konsep timer kan. Jadi bukan konsep mendevelop. Timer kan nggak pernah develop, Bu. Timer kan cuma hanya ngutip uang doang. Develop kagak, nggak ada develop. Nah, itu yang terjadi, Bu Ana. Jadi yang kami temukan adalah
konsep para rata-rata manajer, mereka cuman mengutip uang atau mencari menagih, lu udah nyampe target atau belum, makanya wajar gagal. Ya. Lu Berarti- kira kita angkot apa gitu? Berarti training aja sebenarnya tidak belum cukup gitu ya, bukan? Training tidak cukup. Jadi training dan termasuk nge-develop dia sebagai one to one kepada si salesnya. Baru kita bisa dapat ini ya, tujuan dari perusahaannya ya. Tujuan perusahaan gimana cara memastikan, karena gini Bu, saya cuma kasih gambaran. Pengalaman kami di beberapa perusahaan atau bahkan di perusahaan kita sendiri, kami menemukan kegagalan karyawan kita selama kalau attitude-nya bagus sih mereka semua bisa dikembangin. Kalau attitude itu jelek sih bye-bye honey gitu, nggak bisa, dibuang aja, nggak bisa. Tapi kalau mama attitude-nya bagus, pada dasarnya selama dikasih pendidikan dia mau diterima, dia mau makan pendidikan itu naik sih, nggak mungkin enggak sih. Karena kita sudah buktiin ya, jadi orang dari posisi apa dipilih ke mana posisi apapun, mereka bisa berkembang selama diberikan waktu untuk berkembang. Kalau nggak bisa. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini. Dan kalau ada sahabat sales yang mau tahu tentang pelatihan-pelatihan kami, itu bisa di mana ya Coach ya? Bisa masuk ke salesuniversity.id atau masuk ke corporaconsulting.com, atau bisa masuk di bawah di caption kita. Di caption kita ada link dan ada jadwal-jadwal pelatihan kita, tinggal diklik dan bisa dikontak di sana. Di situ juga ada nomor telepon, tapi nomor telepon sono hanya berkaitan tentang bisnis. Jadi kalau yang nanya tentang selling atau tanya apapun, maka kami akan arahkan masuk ke Sales University. Ya, Sales University. Dan kalau nggak salah ada WhatsApp group bukan? Ada ya? Oh aja ya. Ada WhatsApp group. Jadi di sana ada WhatsApp group. Jadi bisa masuk WhatsApp group. Jadi bisa bertanya, bahkan dikasih konten-konten terus tuh gratis yang diasuh oleh si Mbak Ica tuh. Ya, Nah, udah enak nanti banget ada di kan? kontaknya ya. Ada di captionnya. Nanti tinggal klik oke. aja terus langsung keluar. Nah, oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh langsung dilayangkan ya. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu bincang-bincang kita, dan dengan saya Namelani. Dan saya Coach Anton Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa, salam Salam performa. Bye-bye. performance.